Di sini ada partisi ruangan, nanti kita coba jelaskan di area dalam ada rahasia apa nih di partisi ini, karena memang kita coba mempertahankan bangunan existing. Ini juga sebagai area transisi nih Mas, antara area keluarga, komunal di sini. Nah ini tuh area transisi menuju area servis di belakang sana Mas. Kalau sore emang cerah banget ya. Betul, sore ini karena memang kita langsung menghadap ke area barat sih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bintoro, kali ini kita sedang berada di salah satu project Bintoro Corp nih teman-teman. Nah kali ini saya akan mereview rumah ini ditemani dengan teman saya nih, desainer dari Bintoro. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar Mas Lutfi? Alhamdulillah sehat. Beliau ini desainer dari Bintoro teman-teman. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Lutfi, berapa sih luasan rumah ini dan konsepnya seperti apa sih? Oke, jadi teman-teman untuk desain rumah ini ya sebetulnya ini adalah desain renovasi. Jadi untuk existing ini sebetulnya luas lahan ada di sekitar 200 meter persegi Mas. Tapi untuk bangunan existing itu di sekitar 90 meter persegi. Dan di desain sekarang itu ada di 200 meter persegi Mas. Gitu. Konsepnya sendiri itu apa Mas? Nah jadi kalau untuk konsep kita sharing dengan klien ya. Untuk konsep ini sebetulnya klien pingin ada konsep Japandi dan juga Skandinavian gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Mas untuk material-material di area depan nih, untuk bagian atas itu apa ya? Pakai material apa ya? Yang kayu itu? Oke, nah jadi berkaitan dengan konsep tadi ya Mas ya, Japandi dan juga Skandi. Jadi kalau misalnya untuk Skandinya ini kita mungkin bisa tampilkan di area atap ya, di mana ada bentuk atap asli yaitu segitiga. Ini coba kita tampilkan untuk Skandinya dan untuk pemilihan materialnya. Untuk Japandi itu kita coba karena Japandi ini kan lebih ke minimalis ya, simple, modern juga. Jadi kita coba masukkan untuk material natural seperti warna kayu atau coklat dan juga ada aksen dari tali air. Terus juga untuk area fasad sebelah sini mungkin Mas bisa lihat ya, ada area lengkungan nih di dinding. Oh iya benar. Nah sebetulnya untuk area lengkungan di dinding ini tuh sebagai respon karena kebetulan area tanahnya ini kan ada di hook Mas, gitu. Jadi karena ada areanya ini di hook, jadi kita coba merespon bagaimana posisi di hooknya ini gitu. Jadi begitu posisinya di hook, kita tuh nggak melihat bidang yang terputus atau tajam kalau siku Mas. Gitu makanya kita coba desain untuk area di hooknya ini ya kita coba buat dinding yang curve. Gitu. Dan untuk aksen tali airnya ini kita coba tambahkan aksen tali air supaya kita juga bisa menegaskan bahwa di area sudut rumah ini itu ada bagian yang curve-nya itu gitu. Jadi dengan adanya tali air ini kita tuh coba memperlihatkan kembali supaya lebih terlihat gitu area curve-nya tuh di bagian sini gitu sih Mas. Iya, jadi lebih manis ya karena ada tali airnya ini ya. Nah, untuk area belakang itu kayu atau holo itu Mas? Nah untuk area belakang itu kita pakai WPC sih Mas. Oh WPC. Betul. WPC. Sama ya untuk bagian depan juga ya? Iya betul, untuk area sini juga kita pakai WPC. Wah, jadi emang kalau Japandi itu identik dengan warna yang kalem ya? Iya betul, natural coklat dan putih, simple ya? Betul. Gitu teman-teman. Mungkin untuk area depan nih Mas, ini ada dibikin 2 gerbang ya? Betul. Jadi karena memang aksesnya itu kan cukup lebar ya Mas. Karena aksesnya cukup lebar, jadi kita coba bagi 2 akses nih Mas. Jadi untuk yang sebelah kiri ini adalah akses untuk pejalan kaki, dan akses yang sebelahnya ini adalah akses untuk kendaraan. Gitu. Kira-kira panjangnya berapa nih untuk bagian depan Mas? Ini untuk bagian depan sampai dini itu kalau saya tidak salah itu sekitar 9 meter ya Mas. Oh 9 meter, betul juga ya. 9 meter. Nah untuk ini emang sengaja untuk dikasih roster atau gimana nih Mas? Ya karena berkaitan dengan konsep tadi sih Mas. Berdasarkan dengan konsep dan juga referensi dari klien. Kita coba diskusi, klien kasih kita referensi desain nih, apa yang dimau klien, dan ternyata di situ ada roster. Kita coba implementasikan gitu keinginan klien tuh ingin ada roster nih, kita coba
implementasikan untuk penempatan roster di area pagar. Sebetulnya kalau Mas mau tahu sih, sebetulnya tadinya area pagar ini nggak curve gini sih Mas. Oh gitu. Gitu. Jadi karena memang ini juga berkesinambungan ya dengan desain dari fasad yang di atas tadi, yang curve. Jadi kita coba pagarnya juga kita coba pertegas dari curve-nya itu. Oke. Mungkin bisa lanjut ke dalam Mas. Oke, boleh Mas. Mari teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita berada di area carport nih teman-teman. Mas Lutfi bisa jelaskan sedikit tentang area carport ini, luasannya berapa dan bahan material apa sih yang kita pakai? Oke, nah jadi teman-teman untuk carport ini kurang lebih luasannya sekitar 5 x 5 meter, dan untuk bahan dari lantai carport ini kita menggunakan homogeneous tile dengan tipe yang unpolished ya. Jadi supaya nanti carportnya ini nggak terlalu licin. Gitu. Oh iya benar. Ini ukurannya 60 x 60 ya Mas? Iya betul, 60 x 60. Nah, untuk area ini sendiri? Oh, ini untuk jalur air ya? Iya, jadi sebetulnya gini Mas, karena kan memang kita untuk space carport ini juga kan perlu mempertimbangkan area bukaan carport ya untuk gerbang. Jadi kita mendesain untuk gerbang carport ini kita menggunakan sistem sliding. Jadi begitu pintu ini dibuka, jadi di sini ada rel untuk gerbang dari carport itu sendiri gitu. Jadi kita bagi dua nih untuk yang gerbang bagian yang sliding dengan sliding yang sebelahnya. Oh gitu. Jadi ini bisa dua bukaan ya, satu ke sana dan satu ke belakang sini ya? Betul Mas, gitu. Jadi karena memang ada perbedaan elevasi ya. Jadi makanya kenapa di area sini elevasinya dibuat berbeda, karena supaya gerbangnya juga rapih untuk relnya. Gitu sih Mas. Ini juga bagian sini emang agak tinggi sekali ya? Ya. Lumayan curam slopingnya lumayan juga ini. Betul, karena kita untuk desain ini kan sebetulnya area carport ini tidak begitu banyak perubahan dari existing sih Mas. Oh gitu. Jadi karena existingnya juga ketinggiannya seperti ini, jadi kita supaya tidak terlalu banyak urugan dan galian juga. Galian juga. Gitu. Nah untuk area atapnya sendiri nih, kita pakai apa nih? Nah untuk atap ini kita berkaitan dengan konsep yang mungkin tadi di awal sudah kita jelaskan ya, untuk konsep Skandi Japandi. Jadi ini juga kita pakai sistem yang simple aja untuk desain dari kanopinya. Ini kita pakai kanopi konstruksi hollow, terus dilapisi atapnya. Untuk atapnya itu kita pakai solar flat. Solar flat. Iya. Nah ini apa Mas? Nah ini sebetulnya meteran sih Mas. Oh meteran. Iya, cuma ini kita di cover lagi aja ya supaya nggak terlalu boleh nih teman-teman, minimalis tapi bagus. Mungkin lanjut ke area teras. Boleh. Ini materialnya apa Mas Lutfi untuk pintu utamanya sendiri? Nah untuk pintu utama ini kita menggunakan pintu finishing HPL Mas. Oh HPL. Iya, jadi pintu finishing HPL. Lumayan lebar juga ya. Ini ada 1 meter ya? Ada sekitar 1 meter. Ah ini? Untuk area ini? Ya untuk area ini roster karena memang berkaitan juga dengan konsep Japandi. Jadi kita coba terapkan ada roster juga di sini, karena di sini kan sebagai pembatas ruang juga nih Mas, antara area masuk dan juga area taman samping. Taman samping gitu. Oke. Teman-teman, kita lanjut ke dalam. Nah teman-teman, sekarang kita berada di dalam rumah ini. Mas Lutfi, kita ini sedang di area apa ya? Oke, jadi berkaitan dengan konsep ya Mas ya. Kita kan konsepnya Skandi dan Japandi. Jadi begitu masuk bangunan ini kita coba buat area genkan Mas. Gitu. Oh, makanya ini ada perbedaan elevasi ya? Betul, jadi karena memang fungsinya area genkan ini kan untuk buka dan pakai sepatu ya. Oh, gitu. Jadi makanya kenapa di sini kita coba kasih perbedaan elevasi lantai supaya tujuan dari adanya perbedaan lantai itu bisa tersampaikan. Gitu. Ini berarti ketinggiannya berapa minimal? Ini kalau untuk minimal itu sekitar di 15 sih Mas. 15 ya? Cuma karena memang ini kan kita coba pakai elevasi existing ya, tidak banyak bongkaran. Jadi ini mungkin sekitar di 10 cm lah ini. 10 cm? Betul. Oh, untuk material ini depan, genkannya? Untuk area genkan ini kita masih pakai material yang sama dengan area teras Mas, masih pakai homogeneous tile. Gitu. Untuk materialnya dan finishing, terus motif juga kita samakan dengan area teras supaya masih berkaitan nih dengan area teras gitu maksudnya. Gitu. Nah untuk area ini
ini berarti untuk penerima tamu ya? Betul, ini ada area penerima tamu nih Mas. Jadi karena memang konsepnya ingin ada Japandi ya. Ini kita coba di sini ada partisi ruangan. Nanti kita coba jelaskan di area dalam ada rahasia apa nih di partisi ini. Terus di sini juga ada backdrop di mana sebagai partisi juga untuk sebagai buffer ya antara ruangan penerima tamu ini dengan ruang di belakang. Ruang di belakangnya. Betul. Oke. Nah, untuk oh ini keramik ya? Iya betul. Untuk kayu. materialnya pakai keramik dengan material finishing atau motifnya kayu. Motif kayu ya, oke. Betul. Nah, untuk ke area sini sendiri Mas, ini sama ini untuk menerima tamu atau apa nih? Kalau ini ada area sebetulnya tadinya untuk area bermain anak. Bermain anak. Ya, bermain anak dan juga area baca juga di sini gitu sih Mas. Jadi memang begitu masuk ke rumah ini coba diterima dengan area yang bikin mood tuh wah seneng nih gitu ya. Betul. Gitu sih Mas. Ya sih, kelihatan nyaman, netral, sejuk karena looks-nya lebih ke kayu-kayu dan Japandi ini. Betul, betul gitu Mas. Oke, mungkin lanjut ke area dalam ya Mas. Oke. Oh ini ke area luar ya Mas? Betul, ini kita masuk ke area taman samping Mas, yang tadi sudah di-mention juga di awal. Ini area sampingnya, terus di area sebelah sini ada area ruang servis Mas, sebetulnya ini ada gudang juga. Oh ini gudang? Betul, nah ini ada sedikit pavilion, di dalamnya itu untuk kamar utama Mas. Oh untuk kamar utama? Betul. Oke, mungkin lanjut ke dalam? Boleh. Nah ada yang menarik nih teman-teman dari desain ini. Di koridor ini ada desain apa nih Mas? Ini jadi partisi tadi Mas yang sempat di-mention di awal, jadi sebagai pembatas juga ya antara ruang penerima tamu dengan area koridor, atau ini tuh sebagai area transisi juga untuk masuk ke ruang living room dan juga akses ke lantai 2. Oh ini berarti tangga ke lantai 2 ya, tangga utamanya ya? Tangga utamanya ini. Mungkin langsung ke area tengah ya Mas? Oke. Nah ini area apa nih Mas? Nah ini jadi area living room. Nah ini area living room yang sebetulnya ini kita coba pertahankan juga nih Mas untuk dinding existing gitu. Oh ini nah mungkin Mas bisa lihat juga di sini ada sedikit partisi karena memang di sini kita coba memaksimalkan struktur existing yang ada. Oh berarti ini dinding rumah lama ya? Betul. Jadi kita main di sini desain interior aja sih untuk nutup dinding existingnya. Oh berarti ini area kabinet TV ya? Betul, area kabinet TV rencananya. Gitu. Nah, ini yang menarik nih. Ini memang didesain seperti ini ya? Betul Mas. Jadi kebetulan memang dengan space yang sebetulnya cukup luas gitu. Cuman memang ingin ada kebutuhan untuk pembedaan ruang antara ruang penerima tamu dengan living room. Jadi di sini kita buatkan partisi. Betul. Ini kita bisa buka. Wih, menarik teman-teman. Jadi lebih luas ya? Iya. Jadi kalau ada acara keluarga bisa gabung jadi satu nih? Bisa. Oke. Menarik juga nih. Oke. Nah untuk yang bagian atas, itu ada jendela ya? Iya betul, ada jendela lingkaran Mas. Karena memang konsep Japandi tadi. Oke. Lihat untuk area voidnya. Oke. Mungkin untuk ke area sini. Ini area apa Mas? Nah ini ada kamar utama Mas. Kebetulan untuk kamar utama ini memang kita coba memaksimalkan kamar utama existing. Jadi ini tidak ada perubahan, kita hanya peremajaan saja. Itu pintu ke area luar tadi ya? Betul, ini ke area taman samping. Oke, siap. Ini lanjut ke area sebelah. Oke. Nah, ini untuk area apa Mas? Nah ini rencananya area ruang makan sih Mas. Oh gitu. Cara ruang makan. Nah ini ada void ke lantai 2 karena memang ini existing ya Mas ya. Ini untuk dak existing, ini juga existing untuk yang area sampingnya. Nah ini rencana dapur. Oh rencana dapur. Betul, rencananya dapur. Gabung ya, dapur kotor, dapur bersih ya? Betul. Kita di rumah ini hanya satu dapur kebetulan sih Mas. Untuk desainnya. Terus untuk samping sini toilet ya? Iya, ini toiletnya kebetulan existing juga Mas. Existing juga? Iya betul. Jadi kita memang coba memaksimalkan
Oke. Bangunan existing aja sih mas. Tuh, karena dalam mendesain kan kita perlu menyesuaikan dengan budget dengan klien juga, efisiensi gitu. Oke, mungkin bisa lanjut ke lantai 2. Oke mas. Nah ini tangganya pakai apa nih mas? Kalau untuk tangga kita pakai tangga beton, finishingnya pakai keramik ya, granit tile, motifnya kayu. Nah untuk railing ini kita pakai railing besi hollow sih mas. Oh besi hollow, Ya. di set aja ya? Betul, finishing cat. Oke, lanjut ke lantai 2. Nah teman-teman, kita sekarang berada di lantai 2 nih. Mas Lutfi, sekarang di lantai 2 ada apa aja nih? Oke, di lantai 2 ini kita ada 2 kamar tidur anak. Terus selanjutnya kita juga ada area komunal. Terus kita ada area servis juga di area belakang. Oke, gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit? Boleh. Ini untuk 2 pintu ini kemana ya? Nah, ini untuk kamar tidur anak mas. Oh, boleh masuk ke dalam? Oke. Nah, jadi ini ada kamar tidur anak mas. Satu, nah ini untuk dinding kuf yang tadi sempat kita mention di awal ya. Oh iya, lengkungan Karena ini sebagai respon juga untuk ke area hook tadi. Gitu. Oh ini jendela. Iya, ini ada jendela swing kita pasang di sini mas. Terus untuk keamanan juga ini kita tinggikan dulu ya dari lantai. Bukanya besar juga ya mas? Betul, karena kita di rumah ini coba memaksimalkan cahaya dan juga penghawaan alami gitu sih mas. Ada jendela kecil juga ya? Betul, di area sini juga ada Jendela oven ya? Teman-teman, kita di setiap ruangan juga ada arah kiblat. Oke. Mungkin bisa lanjut ke ruangan sebelah? Boleh mas? Oke, nah. Wah. Ini untuk area ini kamar apa mas? Ini sama masih kamar tidur anak mas. Jadi kalau secara luasan untuk kamar tidur anak ini masih di sekitar 3 kali 3 meter sih mas. Gitu. Cuma memang kita coba pakai konsepnya memang minimalis aja sih. Minimalis siap mandi. Di sini juga ada bukaan. Nah ini untuk desain dari jendelanya kita ada perbedaan. Di bawahnya area kacamati, di atasnya untuk bukaan yang hidup sih mas. Oke, jendela juga ini bahan materialnya aluminium juga ya? Betul. Untuk mesin ini aluminium. Dan pasti ada selalu ada arah kiblatnya juga ya? Betul. Jadi mungkin lanjut ke area selanjutnya. boleh. Nah, Mas Lutfi, bisa dijelaskan ini untuk area apa? Oke, untuk area lantai 2 ini kita ada area komunal mas. Area komunal, nah ini sebenarnya area sebelah sini ini ada area hobi. Terus yang berikutnya di area sana ada area living room. Nah ini ada area void yang cukup luas ya mas ya untuk area voidnya. Jadi supaya adanya interaksi nih antara lantai 2 dengan lantai 1 di bawahnya. Yang kebetulan juga kan di bawah tadi untuk fungsinya area living room juga di lantai 1. Ya. Betul. Bisa dijelaskan sedikit itu jendela mati atau apa itu? Oke, nah ini sebetulnya request dari klien juga nih mas salah satunya karena kan memang klien banyak kasih request ke kita mention juga yang tadi konsepnya kan memang Skandi dan Japandi ya. Japandi ya. Nah Japandi kan sedikit identik dengan jendela yang lingkaran Lengkung lingkar gitu ya. Jadi kita coba terapkan di sini untuk jendela lingkarannya di situ. Nah, ini sebetulnya jendela ini mati sih mas. Nah untuk area depannya mungkin tadi saya lupa mention juga ya di awal di fasad itu ada sedikit kisi-kisi supaya ada buffer juga untuk cahaya ke area bawah sini gitu. Wah, lampu gantungnya juga cukup menarik nih. Ya. Simple dan bagus. Mungkin bisa lanjut ke area sini. Oke, nah ini rencananya ini kita desainkan nanti untuk area living room mas, gitu. Ini second living room. Nah mungkin mas bisa lihat di sini ada colokan nantinya posisi backdrop TV itu ada di sini. Oke, gitu. untuk area TV santai semua ya. Betul di sini. Nah untuk area ini, ada toilet di sini ya? Betul. Ini ada toilet sharing mas di lantai 2. Oke. Wah, ini untuk area kamar mandi ya? Betul. Untuk area kamar mandi ini memang luasannya cukup besar ya mas ya. Karena memang kita coba samakan dengan desain kamar mandi di bawah. Gitu. Oke.
sudah ada water heaternya ternyata. Iya, sudah disetting untuk water heater. Kebetulan ini request dari klien juga sih mas. Ada complete shower, closet, ada wastafel juga. Betul. Tempat sabun. Nah, untuk keramiknya apa nih mas? Nah untuk keramik di kamar mandi semua kita pakai homogeneous tile semua sih mas. Cuma memang finishingnya pakai yang tipe apa anti slip gitu sih. Anti slip. Oh ini ada perbedaan level juga ya? Betul, ada perbedaan level supaya membedakan nih ada area kering dan juga area basah. Oke, mungkin bisa lanjut ke area sebelah. Siap. Ini pintu kemana nih mas? Nah ini pintu untuk ke area balkon nih mas. Area balkon samping. Nah untuk desain pintunya ini kita coba bikin bukaan yang cukup besar. Nah ini ada pintu sliding di sini mas. Pintu sliding. Untuk sebelahnya ini kita pakai pintu swing aja biasa. Oke, jadi bisa fungsi buat jendela juga ya? Betul. Oke. Besar juga ternyata. Oke. Mungkin bisa lanjut ke luar? Boleh mas. Nah ini kita masuk ke area balkon samping nih mas. Oke. Nah di balkon samping ini kita ada sedikit kisi-kisi WPC. Ini fungsinya karena memang posisinya kan kita langsung ke arah barat ya mas ya. Iya. Supaya membuffering sedikit matahari dari arah barat. Oke. Gitu. Untuk lantainya? Ini lantainya kita masih pakai sama sih mas homogeneous tile, cuman ya? motifnya pakai terrazzo. Terrazzo Ya, lebih ini matte. area balkon sampingnya. Nah di sini. Wih. Kalau sore emang cerah banget ya? Betul, sore ini karena memang kita langsung menghadap ke area barat sih mas. Untuk area atas atapnya? Nah ini kita atapnya pakai kanopi aja sih mas, kanopi hollow. Terus untuk menutupnya kita pakai solar flat. Solar flat juga ya? Betul. Oke, ada lampu outbow ya? Iya, lampu exterior outbow. Oke. Mungkin lanjut ke dalam? Oke. Mas Lutfi, Ya. ini jembatan ke arah mana ya? Nah ini sebetulnya ada perbedaan elevasi juga nih mas, gitu. Karena kebetulan klien tuh udah sempat cor di lantai 2 di untuk area sebelah kanan ini gitu. Jadi untuk area baru karena klien request untuk ketinggian lantainya dibuat lebih tinggi. Jadi di sini ada perbedaan elevasi lantai nih mas, gitu. Jadi selain karena memang kita coba mempertahankan bangunan existing, ini juga sebagai area transisi nih mas antara area keluarga komunal di sini. Nah ini tuh area transisi menuju area servis di belakang sana mas. Menarik juga ya. Jadi ada jembatan seperti ini. Betul, karena memang kebetulan ini kan void yang kita desain langsung untuk connecting ke living room lantai 1 ya. Nah di sebelah sini ada void yang di bawahnya itu untuk area ruang makan dan juga dapur mas. Jadi terlihat lebih luas ya. Betul, ditambah karena mungkin memang ada pencahayaan juga nih kita pakai di atapnya gitu. Nah ini untuk atapnya materialnya apa nih? Untuk atap ini kita pakai rangka hollow, terus untuk penutupnya kita pakai spandek transparan aja. Oke. Mungkin bisa dijelaskan ini area apa nih? Nah ini ada kamar servis mas. Oke. Ini kamar servis, rencananya sih mungkin untuk KRT ya. Ukurannya? Ukurannya kurang lebih di 2 kali 2,5 kawas. 2,5. Makanya kita desain pakai pintu geser seperti itu. Iya, karena memang space-nya kan minimalis ya. Jadi kita coba pakai desain pintunya di sliding atau geser aja. Untuk keramiknya sendiri sama ya? Sama, untuk keramik kita tidak ada perbedaan antara area servis dan juga area komunal. Di lantai utama. Ini juga sama ya motif keramiknya ya? Betul, motif keramiknya sama. Untuk jenisnya juga kita pakai homogeneous tile semua sama. 60-60. Tuh. Oh ini untuk area kamar mandinya? Iya, ini ada area kamar mandi. Pakai closet jongkok ya? Iya, karena memang kebutuhannya hanya kamar mandi servis aja sih mas. Oke, itu. Saya penasaran nih, ini apa nih mas? Nah ini area servis mas. Oh, area servis. Area servis. Nah ini ada area servis di sini, ada area laundry, bisa juga nanti untuk area cuci jemur gitu. Nah ini kita pakai roster juga supaya udaranya masuk ya. Betul, udara masuk tapi cahaya maksimal ya. Karena itu buat jemur, buat ini ya. Betul. Nah, ini kita juga pakai ada perbedaan elevasi lantai mas di sini. Oh itu untuk atapnya sama ya? Iya.
Untuk atapnya sama seperti yang tadi, yang void di atas ruang makan ya. Untuk materialnya. Itu bisa dibuka itu ya Mas? Iya betul, itu ada kanopi yang bisa digeser Mas. Jadi sewaktu-waktu ketika ada maintenance di atap itu untuk toren atau mungkin AC juga, outdoor AC, kita posisikan di atap, itu bisa diakses lewat situ Mas. Oke. Itu menarik ya teman-teman. Mas Lutfi, saya penasaran nih, ada yang kelewat satu. Ini materialnya apa ya? Nah ini kita pakai pintu besi Mas, sebetulnya hollow. Ini kombinasi ya sih antara plat besi dan juga plat besi expanded. Oh ini jaring-jaring expanded ya? Iya. Tinggi juga ya ternyata. Tingginya berapa nih Mas? Ini tingginya kurang lebih di 2,8 Mas. Wow mantap teman-teman. Jadi kelihatan luas. Betul. Oke. Nah Mas Lutfi, mungkin bisa sedikit kasih penjelasan tentang desain ini, apakah ada kesulitan? Oke, kalau untuk kesulitan, alhamdulillah kita nggak ada sih Mas ya. Karena dalam proses desain kita tentunya menjaga komunikasi yang baik juga dengan klien. Betul. Jadi misalnya ada desain nih, kita coba mengajukan desain, dari klien ada komentar dan lain-lain, lah kita coba kasih solusi gitu, apa yang terbaik dalam proses desain itu sendiri gitu. Cuma mungkin yang menjadi challenging bagi kita, karena awalnya kan bangunan ini hanya satu lantai dan sebagian rumah ini juga sudah ada plat lantainya, jadi mungkin yang jadi challengingnya itu sih, kita coba menyesuaikan plat lantai 2 existing ini dengan desain rencana rumah yang baru gitu, supaya menjadi bangunan yang utuh secara satu kesatuan. Itu aja sih Mas. Oke. Nah itu teman-teman penjelasan dan review dari desainer kita Mas Lutfi. Terima kasih banyak Mas Lutfi atas ketersediaan waktunya untuk mereview rumah kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Nah teman-teman, itulah review rumah kali ini yang dibawakan oleh Mas Lutfi. Nah mungkin teman-teman ada yang suka atau mau komentar di bawah ini, silahkan. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.